Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah yang beriman, yang menyatakan diri kita adalah sebagai orang muslim atau orang Islam yang beriman. Namun mari sama-sama kita introspeksi diri dan bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi seorang muslim yang ideal? Atau sudahkah kita menjadi seorang muslim yang baik? Baik menurut ukuran Allah, baik menurut ukuran Rasulullah Muhammad SAW, atau betul-betul kita menjadi seorang muslim yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita bicara masalah tema sudahkah kita menjadi seorang muslim yang baik dan apa ciri-ciri seorang muslim yang baik, ini adalah satu pembicaraan dan satu tema yang cukup panjang. Namun insya Allah kalau kita baca apa yang dijelaskan oleh para ulama, kalau kita memahami hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang artinya di antara ciri baiknya Islam seseorang, apabila seorang muslim itu betul-betul dalam segala aspek kehidupannya, dalam bertutur kata, bahkan dalam menyampaikan ide dan pemikirannya, apalagi di dalam bertindak dan di dalam berbuat, apalagi ketika melangkahkan kakinya kemanapun dia berada 24 jam, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Di antara ciri baiknya Islam seseorang itu, kata Rasulullah, tarkuhu ma la ya'nihi. Apabila seorang muslim itu dalam kehidupannya sudah mampu melakukan segala apapun, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupannya. Kalau kita bicara tentang hukum syar'i, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan wahyu, kita khususkan lagi apa yang disebut dengan al-hukmut taklifi, yaitu hukum syar'i yang dibebankan kepada setiap muslim yang berakal dan yang sudah baligh. Bahwasanya hukum syar'i itu ada dua bentuk. Satu berbentuk iqtida, tuntutan. Yang kedua berbentuk takhyir, yaitu pilihan bagi seorang mukallaf, seorang muslim yang berakal sehat dan sudah baligh, dipersilahkan untuk memilih. Nah, hukum takhyir ini dikenal dengan istilah halal atau mubah. Tapi yang berbentuk tuntutan kepada mukallaf, seorang muslim yang berakal sehat dan dia baligh, itu ada dua macam. Ada tuntutan untuk dilakukan dan tuntutan untuk ditinggalkan. Tuntutan untuk dilakukan ini ada dua macam. Ada yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan maka dia dianggap berdosa dan bermaksiat kepada Allah. Hukum ini disebut adalah wajib, seperti kita menunaikan ibadah sholat 5 waktu, menunaikan puasa di bulan Ramadan, berzakat apabila kita sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat. Dan ada
satu tuntutan, tapi Allah menginginkan kita melakukannya, tapi kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa dan kita tidak dianggap bermaksiat, yang disebut dengan mandub atau sunnah. Namun maaf, jangan dikatakan yang mandub atau sunnah adalah sesuatu jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu salah. Sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah, maka dia mendapatkan reward, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia tinggalkan yang sunnah-sunnah itu, dia tidak berdosa, tapi dia merugi. Di mana meruginya? Karena diberikan oleh Allah waktu, diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kemampuan untuk melakukan hal yang baik di sisi Allah, sesuatu yang disukai oleh Allah, kemudian tanpa ada alasan dia tinggalkan, maka dia merugi. Merugi apa? Merugi kehilangan momentum, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal yang baik, untuk mendapatkan hal yang positif, untuk mendapatkan hal yang bermanfaat, dan insya Allah di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukum taklifi yang berbentuk tuntutan, baik tuntutan untuk dilakukan yang harus dilakukan berupa hukum namanya wajib, ataupun satu tuntutan dari Allah tapi tidak merupakan satu tuntutan yang harus dilakukan, hanya anjuran dari Allah. Kalau kita lakukan kita berpahala, dan kalau kita tinggalkan berdosa sih tidak, tapi kita kehilangan momentum untuk mendapatkan hal yang baik dan positif dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan kedua yaitu berupa sesuatu yang dituntut oleh Allah, baik tuntutan itu berupa jazim, sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf, seorang muslim yang berakal sehat dan dia dua balik. Kalau ditinggalkan, kalau meninggalkannya adalah betul-betul semata untuk mencari ridha Allah, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya haram. Tapi kalau dia lakukan yang haram ini, artinya dia tetap melakukannya, maka dia mendapatkan apa yang disebut dengan dosa, dan dianggap dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum ini namanya adalah haram. Dan yang haram ini ada dua macam, baik haramun li dzatihi maupun haramun li ghairihi. Apa itu haramun li dzatihi? Sesuatu yang memang zatnya adalah sudah haram. Misalnya mengkonsumsi daging babi, misalnya mengkonsumsi minuman keras, atau mencuri, atau memfitnah orang dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah secara zatnya. Yang kedua adalah haramun li ghairihi. Secara kasat mata sesuatu itu adalah bukan yang haram, yang halal, contoh air mineral misalnya. Tapi kalau air mineral itu didapatkan dari hasil mencuri, atau uang yang digunakan untuk membeli air mineral itu adalah uang hasil perbuatan-perbuatan yang diharamkan, hasil perbuatan-perbuatan yang dilarang secara syar'i, walaupun yang kita minum adalah air mineral, maka air mineral itu juga menjadi haram, yang disebut dengan haramun li ghairihi. Haramun li dzatihi dengan haramun li ghairihi itu hukumnya sama di hadapan Allah, sama-sama sesuatu yang jika dilakukan berdosa dan dianggap bermaksiat kepada Allah, dan jika ditinggalkan semata hanya untuk mendapatkan ridho Allah, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuatu yang diinginkan oleh Allah kita sebagai hambanya untuk meninggalkannya, tapi bukan merupakan satu keharusan yang ditinggalkan, tapi Allah suka kalau kita meninggalkannya. Tapi tetap kalau kita lakukan, Allah tidak suka. Berdosa sih tidak, tapi Allah benci kalau kita melakukan perbuatan itu. Inilah yang disebut dengan istilah makruh, yaitu sesuatu yang jika ditinggalkan berpahala. Kalau semata kita meninggalkannya adalah semata karena taat kita kepada larangan Allah tersebut, walaupun bukan merupakan larangan yang harus ditinggalkan. Sesuatu yang makruh itu jika ditinggalkan kita berpahala, tapi jika dilakukan berdosa sih tidak. Dianggap kita bermaksiat sih tidak kalau kita melakukan yang makruh itu, tapi Allah tidak suka dan benci kalau kita melakukannya. Nah, mari kita lihat apa persamaan antara wajib dan mandub. Persamaan yang wajib dan mandub adalah sama-sama hal yang diinginkan oleh Allah kita realisasikan dan kita lakukan.
Yang wajib dan mandub sama-sama sesuatu yang baik dan positif menurut Allah untuk kita sebagai hambanya. Dan persamaan antara wajib dan mandub adalah sama-sama sesuatu hal yang insya Allah di dalamnya ada keberkahan. Maka kalau kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya, kalau yang wajib kalau kita tinggalkan, kita dianggap bermaksiat dan berdosa kepada Allah. Tapi kalau yang mandub kita lakukan, kita tidak berdosa dan tidak dianggap bermaksiat, namun kita merugi, kehilangan momentum dan kesempatan yang baik dari Allah untuk mendapatkan hal yang positif yang diberkahi oleh Allah. Begitu juga apa persamaan antara haram dan makruh. Haram dan makruh persamaannya adalah hal-hal atau sesuatu yang diinginkan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya, makhluknya yang mukallaf, muslim, berakal sehat dan sudah balik. Sesuatu yang makruh, apalagi yang haram, sesuatu yang diinginkan oleh Allah untuk kita tinggalkan. Berarti karena Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maka sesuatu yang haram bahkan yang makruh pun adalah sesuatu yang negatif, yang tidak baik menurut Allah untuk diri kita. Dan apalagi persamaannya, jangankan yang haram, yang makruh saja. Karena kita melakukan yang makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Allah benci kita melakukannya, maka sudah pasti sesuatu yang haram bahkan yang makruh itu sesuatu yang negatif menurut Allah untuk diri kita. Dan sudah pasti di dalamnya, baik yang haram bahkan yang makruh pun, tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baik dan tidaknya Islam seorang muslim itu, kata Rasulullah, apabila dalam segala aspek kehidupannya dia sudah mampu meninggalkan apapun yang tidak baik menurut Allah untuk diri dia, sudah pasti dia mampu meninggalkan, jangankan yang haram-haram yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh kita sebagai makhluknya, yang makruh pun dia mampu untuk meninggalkannya. Tapi sayang, banyak orang kadang-kadang, maaf, mempunyai pemahaman makruh adalah sesuatu yang jika ditinggalkan berpahala dan dilakukan tidak apa-apa. Maaf, ini pemahaman yang seperti ini yang mengatakan bahwa makruh jika ditinggalkan tidak apa-apa, satu pemahaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau boleh saya katakan, ini adalah keliru. Kenapa? Pasti ada apa-apanya kalau kita lakukan yang makruh itu. Makanya Allah itu benci kepada kita yang melakukannya. Dosa sih tidak. Apa-apanya itu kalau kita tetap melakukan yang makruh, yaitu kita tetap melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat menurut Allah untuk kita, dan kita masih tetap melakukan sesuatu yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Padahal kita mampu untuk meninggalkannya, kita punya kesempatan untuk meninggalkannya. Kenapa kita masih melakukan hal yang makruh-makruh tersebut? Memang berdosa sih tidak, tapi Allah benci dan Allah tidak suka ketika kita masih tetap melakukan yang makruh-makruh. Apalagi kita melakukan apa yang disebut dengan sesuatu yang haram menurut Allah, baik haramun li dzatihi, sesuatu yang haram dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fisiknya, secara zatnya, memang itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu kalau kita lakukan kita dianggap bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin yang haram-haram kita mampu tinggalkan, tapi sayang, waktu kita, kesempatan kita, momentum yang Allah berikan kepada kita, semestinya kita mampu melakukan hal yang baik dan positif menurut Allah, tapi kita masih melakukan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah di antara ciri baik dan buruknya Islam seseorang tersebut. Apabila seorang muslim itu sudah mampu meninggalkan, jangankan yang haram-haram dalam kehidupannya, yang makruh pun dia sudah mampu tinggalkan dalam segala aspek kehidupannya 24 jam. Baik tutur kata yang tidak disukai oleh Allah, baik mungkin tindakan dan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan. Maka mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Innalillah, kita semua adalah milik Allah.
wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita pasti akan menghembuskan nafas kita yang terakhir di dunia ini, dan kita akan mempertanggungjawabkan apapun nikmat yang dianugerahkan, yang diamanahkan kepada kita. Jangan sampai ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, ternyata maaf, bekal-bekal kebaikan, bekal-bekal yang hukumnya wajib, bahkan yang mandub pun justru banyak yang kita tinggalkan. Justru na'udzubillah, mungkin banyak perbuatan-perbuatan yang haram yang sudah kita lakukan, minimal perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat yang Allah benci. Mari sama-sama, jangan kita menudingkan telunjuk kita kepada orang lain saja, tapi pandai-pandailah introspeksi diri kita masing-masing, karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan sedang apa kita mengakhiri hidup kita. Yang pasti kematian bukan berakhir semua persoalan. Kematian justru awal, di mana seorang manusia memulai kehidupan yang baru yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan di alam yang disebut dengan alam akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa, kesalahan, maksiat, kemungkaran, dan kezaliman yang ia lakukan, kalau dia belum sempat bertaubat kepada Allah, memohon ampun dan minta maaf kepada orang yang telah dizaliminya, atau sebelum diampuni atau dimaafkan oleh Allah atau dimaafkan oleh orang yang dizaliminya, na'udzubillah, jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kapanpun kita mati dan kapanpun kita mengakhiri hidup kita, mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang baik menurut Allah. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang baik menurut ukuran wahyu, yaitu berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna asanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla 'ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Boleh jadi kami ini termasuk hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah keluarga kami, anak cucu kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Bimbinglah kami dan mereka semua ya Allah untuk selalu berada di jalan yang benar. Bimbinglah kami dan bimbinglah mereka semua untuk berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami kehidupan berkeluarga, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah.
Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Kami yakin ya Allah, bagaimanapun ya Allah, kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sementara ya Allah, yang satu saat pasti akan berakhir. Dan kami yakin ya Allah, satu saat kami pasti akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Kami yakin ya Allah, suatu saat kami pasti akan menghembuskan nafas kami yang terakhir di dunia ini ya Allah. Kapanpun dan dimanapun Engkau mengutus malaikat-Mu untuk mengakhiri hidup kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan taat dan beribadah kepadamu ya Allah. Biar itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya Allah, fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya Allah, fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai bencana dan musibah kepada kami ya Allah. Sudah hampir 2 tahun ini ya Allah, umat manusia dan tak terkecuali kami ya Allah, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Allah. Bahkan sudah banyak di antara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, yang telah meninggal dunia karena virus ini ya Allah. Ya Allah, mereka yang meninggal dunia karena virus ini, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang masih terpapar, sembuhkan penyakit mereka ya Allah, dan lindungi kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.